Semakin banyak membaca, semakin banyak aku berpikir. Semakin banyak aku belajar, semakin aku menyadari bahwa aku tidak mengetahui apapun. Siapa yang setuju pada kenyataan ini? Pasti kita semua setuju ya. Mengapa? Karena dengan membaca, kita atau seseorang mendapatkan banyak manfaat. Kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan pengetahuan itulah yang bakal menjadi bekal ilmu bagi kita generasi muda saat ini. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Okay, first, thanks to Allah, Master of Universe, who has been giving us fortunes and blessing until we get here without any trouble in this place. Second, salawat and salutation must be upon to our lovely Prophet. He is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Yang terhormat Bapak Dewan Juri dan yang kami hormati panitia dan peserta lomba. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Amigania dan rekan saya Ruda Maya. Kami dari SMK Negeri 1 Kota Dumai. Pertama-tama, izinkanlah kami mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Pengembangan E-Modul Early Literasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pertama-tama mulai dari latar belakang, yaitu tujuan kami adalah kurangnya pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi generasi. Karena oleh itu kami memiliki inisiatif untuk membuat modul early literasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena kami sendiri sebelum mengikuti lomba ini bahkan tidak tahu sama sekali apa itu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, kami sebagai generasi muda tertarik untuk membuat suatu inovasi baru, yaitu suatu pengembangan e-modul, yang dimana e-modul ini dapat dengan mudah diakses dan dibaca oleh khalayak yang orang luar. Nah, dengan adanya e-modul ini, kami berharap orang yang di luar sana dan yang tidak mengikuti lomba ini dapat dengan paham apa itu pengadaan barang dan jasa. Dan kami sebagai selaku penulis mengusahakan bahasa dan yang kami gunakan di e-modul itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga para pembaca dapat dengan paham dan cepat mengenai pengadaan barang dan jasa tersebut. Tahap selanjutnya adalah merumuskan masalah, yaitu bagaimana proses efektivitas e-modul early literasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya tujuan yaitu untuk mendeskripsikan proses efektivitas e-modul early literasi pengadaan barang dan jasa. Di sini terlihat ada 4 metode penelitian yang kami lakukan. Metode yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian, yang dimana pada saat itu kami melakukan penelitian di tempat SMK Negeri 1 Kota Dumai, yaitu sekolah kami, pada bulan Mei tahun 2024. Pada metode penelitian yang kedua, yaitu adalah jenis penelitian. Kami melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nah, metode yang ketiga ada sumber data, yang dimana kami membawa sebanyak 35 siswa dari SMK Negeri 1 Kota Dumai, khususnya kelas 11 jurusan Busana, untuk mengumpulkan sumber-sumber data yang ada. Nah, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan pada saat itu adalah melalui angket, wawancara, dan juga studi pustaka. Berikutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Kami menggunakan model pengembangan ADI menurut Hidayat dan Muhammad tahun 2021 yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap development, yang keempat implementation, dan yang terakhir ialah tahap evaluasi. Pada tahap pertama ialah tahap analisis, kami melakukan diskusi bersama guru pembimbing kami mengenai apa saja poin-poin yang akan kami masukkan ke dalam e-modul early literasi pengadaan barang dan jasa yang akan segera kami buat.
Nah, pada tahapan kedua, yaitu adalah tahap desain atau perancangan, yang dimana ini adalah suatu proses memasukkan poin-poin penting yang sudah kami diskusikan sebelumnya bersama guru pembimbing kami untuk menjadikan suatu materi dan dimasukkan ke dalam e-modul. Nah, ini berikut adalah beberapa tampilan e-modul yang telah kami kembangkan. Pada lampiran pertama, kami memasukkan cover, yaitu cover utama. Pada lembaran kedua, kami memasukkan kata pengantar, dan pada lembaran ketiga kami masukkan daftar isi yang berisi 3 bab dan per babnya membahas mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahap selanjutnya ialah tahap development, di mana kami melakukan validasi dan revisi bersama guru pembimbing kami, yaitu mulai dari isi, cover, dan juga warna, dan juga font. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, di mana kami melakukan uji coba kepada 35 siswa SMK Negeri 1 Kota Dumai, kelas 11 jurusan Tata Busana, di mana terbagi menjadi 4 aspek. Aspek pertama ialah aspek kelayakan isi, aspek kedua aspek keterbacaan bahasa, aspek yang ketiga aspek penyajian materi, dan yang aspek terakhir ialah aspek grafis. Ya, pada sebelumnya tadi sudah kita jelaskan tentang tahapan implementasi. Nah, setelah implementasi kita masuk ke kriteria penilaian e-modul early literasi menurut teori Soekarjo dalam Ilustrasi pada tahun 2013. Untuk rentang skor, persentase dan data kualitatifnya bisa dilihat melalui tabel berikut. Nah, setelah melakukan hasil uji coba kepada 35 siswa dari SMK Negeri 1 Dumai, kami melakukan ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa pernyataan pertama memiliki rata-rata 4,76, pada pernyataan kedua memiliki rata-rata 4,41, dan pada pernyataan ketiga memiliki rata-rata 4,65, dan pada pernyataan keenam memiliki rata-rata 4,59. Jadi pada aspek kelayakan isi mendapatkan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah aspek keterbacaan bahasa, di mana terbagi menjadi 3 pernyataan. Pernyataan 5 dengan nilai rata-rata 4,94, pernyataan 6 dengan rata-rata nilai 4,62, pernyataan ke-7 dengan nilai rata-rata 4,46, di mana aspek keterbacaan bahasa dikategorikan sangat baik. Nah, selanjutnya adalah aspek penyajian materi, yang dimana kami mendapatkan pernyataan ke-8 memiliki rata-rata 4,38, pada pernyataan ke-9 memiliki rata-rata 4,65, pada pernyataan ke-10 memiliki rata-rata 4,68, pada pernyataan ke-11 memiliki rata-rata 4,74, pada pernyataan ke-12 memiliki rata-rata 4,65, pada pernyataan ke-13 memiliki rata-rata 4,56, dan pada pernyataan 14 memiliki rata-rata 4,82, dan pernyataan terakhir yaitu 15 memiliki rata-rata 4,65. Jadi pada aspek penyajian materi ini dikategorikan sangat baik. Aspek terakhir ialah aspek grafis, di mana ada 4 pernyataan. Pernyataan 16 dengan rata-rata nilai 4,62, pernyataan 17 dengan rata-rata nilai 4,76, pernyataan 18 dengan rata-rata nilai 4,47, pernyataan 19 dengan rata-rata nilai 4,65, di mana pada aspek terakhir ini juga mendapatkan sangat baik. Nah, pada tahapan terakhir yaitu adalah tahapan evaluasi, yang dimana tahapan evaluasi ini adalah suatu rangkuman dari beberapa aspek yang tadi kita nilai. Pada pernyataan aspek kelayakan isi mendapatkan rata-rata sebanyak 4,6, pada pernyataan aspek keterbacaan bahasa memiliki rata-rata 4,7, pada aspek penyajian materi memiliki rata-rata 4,6, pada aspek grafis memiliki rata-rata 4,6. Jadi pada tahap evaluasi ini kami mendapatkan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian dan juga uji coba yang terbatas kepada siswa SMK Negeri 1 Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa
e-modul early literasi pengadaan barang dan jasa layak untuk digunakan. Karena semua penilaian mendapatkan hasil akhir sangat baik. Modul ini bisa digunakan oleh semua kalangan usia dan bisa juga dipakai oleh guru sebagai media pembelajaran agar para siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan hadirnya e-modul early literasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, semoga dapat membantu para generasi muda pemuda bangsa agar kedepannya dapat berkontribusi dengan Indonesia. Untuk itu, kami sebagai generasi muda mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita minta pandangan dari Pak Safrihanto. Silakan Pak. Terima kasih Ketua. Ananda Kesha Amri Gania dengan Ruda Maya. Benar sekali Pak. Perasaannya tadi saya tidak merasa lagi lomba artikel. Perasaan saya tadi macam di bandara. Apalagi kalau Kesha ngomong kan macam di bandara. Ladies and gentlemen, gitu-gitulah ya. Itu jasa joget ya. Ini kan modul ya. Jadi modul yang hard copy atau yang sudah buku atau yang bertebaran itu ada inisiatif dari Kesha dan Udang sama yang boleh. Izin menjawab Pak, boleh Mayang, boleh Rudang. Udang aja lah ya. Jadi ini kan dijadikan elektronik modul, Ya Pak. betul kan? Dibikinkan semacam bentuknya aplikasi, enggak kan? Berbentuk link drive Pak. Oh, link drive ya. Jadi link drive itu nanti yang orang download di situ belajar bisa semua ya. Ya Pak. Nah, itu artinya dari beberapa referensi dikompilasi. Kemudian dimodif gitu ya. Ya. Dimodif, apa istilahnya? Dimodif, dielaborasi, kemudian didesain menarik menjadi sebuah modul gitu ya. Ya Pak. Ya ini nanti, ini belum masuk apa ya? Ini nanti karena hasil penelitiannya layak untuk dipakai, Bapak sarankan nanti supaya ini dijadikan hak paten. Dihakikan atau haki, Tahu Pak. hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual. Sama tadi yang punya si Sumedo dengan Titus, ya Titus sama Sumedo nanti aplikasi tadi dihakikan aja, dipatenkan aja. Cuman 100.000 kok dihakikan. Sudah punya kita, orang nggak bisa apalagi klaim lagi. Itu baru sampai situ. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, ini kan artikel ini dari segi tema ini masuk, justru sangat masuk loh Bapak, sama dengan Sumedo tadi masuk juga. Cuma persoalannya ada tidak dari Kesha ataupun Rudang dalam membuat modul ini karena yang punya gawe pengadaan barang dan jasanya adalah LKPP Jakarta, ada enggak berkonsultasi ingin meningkatkan referensi-referensi untuk dia. Jadi seorang Kesha dan Rudang memberikan masukan ke LKPP supaya apa? Supaya Pak, kami bikin modul loh Pak, gini. Ada nggak kira-kira? Untuk saat ini belum ada Bapak. Ya, untuk saat ini belum ada. Nah, waktu membuat modul ini referensi dari LKPP ada dimasukkan kan? Ada. Kan di Bapak baca ada. Saran Bapak begitu. Jadi supaya modul kalian ini dibuat tidak dengan sia-sia, supaya bisa dipakai oleh yang lain.
ramai, terutama pemangku jabatan. Ya, terakhir. Tadi Pak Sam tadi ngomong siapa yang kuat, siapa dosennya, siapa gurunya. Ini pembimbingnya siapa? Sama dengan Sumedo tadi, pembimbingnya ada di belakang. Oh, yang menyoting itu. Cuma notingnya di punggung saya dengan itu. Dari sana kan bisa. Kenapa kan? Dari tadi yang disortingkan anak muridnya aja, kami yang disorting. Jadi itu maksud saya begitu. Artinya gini, Pak Sam tadi ngomong ini perfect, ini hampir sempurna begitu tadi ya. Bapak bilang begitu juga. Di satu sisi Medo tadi dan kawan dan temannya itu adalah aplikasinya, ya kan? Yang ini modulnya. Jadi bedanya kan? Cuma maksud Bapak itu kalau dikaitkan dengan tema kita ini masuk hampir sempurna lah gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Nah, cuman tapi saya nggak tahu juga alasannya apa. Sayang selingkuh saya. Turnitinnya 50%, 50%. Baik Bapak, Nah, jadi ada tadi saya konsultasi sama ketua, kenapa Pak ini kali turnitinnya? Karena katanya dilampirkan lampirannya. Makanya kalau diturnitin kan ya masuk jadinya gitu ya. Tapi walaupun demikian, kok gini. Jadi lupakan aja itu. Tapi yang jelas lain kali supaya itu jangan dihitung sebagai turnitin, lampiran itu nggak usah dimasukin. Lain kali nggak usah dimasukin. Rugi. Lain kali kalau apa tadi ya, kalau masuk ke rumah-rumah lampiran nggak usah dimasukin karena ditunitin ke orang kena. Kan bagian dari artikel ini. Dilampirkan kok di artikel. Beda dengan footnote atau endnote. Jadi orang bisa rujuk ke situ. Jadi kami tinggal buka aja. Di barang itu ada di sini. Saya cari di endnote-nya, cari di footnote-nya, ketemu juga barang kan. Tapi waktu itu nggak kena ya. Paham ya? Itu aja, sayang sih dari saya. Dan nilainya, aduh, saya bisa juara 1 nih kalau nggak 50% benar. Tapi yang lain juga juara 1 maksudnya, yang lain juga. Ini bisa juara 1, yang lain juga bisa juara 1. Oke, itu aja ya. Makasih Tuan. baik Pak, terima kasih atas sarannya. Baik, terima kasih. Jadi sudah didengarkan tadi dan juga dari saya mungkin kalau memang dilampirkan lampiran ini halamannya tidak perlu ada, akan hanya lampiran. Jika ada yang halaman, sehingga kemarin hampir saja artikel kita tolak karena melebihi pedoman kita. Namun setelah kita lihat lampiran, maka kita itu untuk saran kita. Kalau memang melampirkan lampiran tidak perlu buat lampiran. Terus yang kedua itu berapa hari dikerjakan? Izin menjawab Bapak, kami mendapat info 2 hari setelah itu kami langsung buat. 2 hari setelah itu. Oke. Jadi pengerjaannya berapa lama? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, mungkin itu aja saran ke depan. Mungkin sekian dari tanggapan dari Dewan Juri, saya kembalikan ke peserta. Terima kasih Bapak atas saran dan juga kritikannya. Kami ada jargon PBJP bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Baik, kami ulangi sekali lagi. PBJP